tidak bisa kekeh untuk melanjutkan pernikahan ini. Tapi kalau kalian masih tetap melanggar pantangan ini dan menikahkan Bella di bulan yang sama dengan kematian keluarga, aku yakin kalian akan menyesal dan sengsara. Tapi kita itu kan hanya percaya sama Allah. Lagian aku juga udah izin sama Papa dan Papa mengizinkan. Jadi mohon maaf Tante. Aku rasa aku akan tetap mengikuti amanahnya Papa. Kamu belum berhak untuk mendapatkan warisan ini, Bella. Ya ampun Tante, aku menikah sama Ardi itu bukan karena aku mendapatkan warisan rumah ini. Tapi emang karena aku cinta sama Ardi. Kami juga kan pacarannya udah lama. Diam kamu. Tuh, kamu baca sendiri. Semua udah jelas tertuang di surat ini. Baca. Itu surat wasiat keluarga kita. Jadi aku lebih berhak untuk mendapatkan semua itu. Apalagi aku adiknya Mas Arman satu-satunya. Jadi kamu Bella, kamu belum punya hak apa-apa. Susan, saya dan anak saya tuh nggak gila harta. Mas Arman sudah kasih tahu. Dan ada di surat wasiat ini. Rumah ini pun hak warisnya Mas Arman. Hak waris kamu kan sudah kamu ambil. Sebidang tanah dan lainnya. Bahkan sebuah rumah kontrakannya Mas Arman pun kamu ambil. Ya, diam kamu Mita. Jangan berani macam-macam kamu sama aku ya. Tante tolong jangan kasar sama Mama Tante. Diam kamu ya Bella. Dari awal kamu nikah sama kakak aku udah mulai gak suka sama kamu. Apalagi kamu perempuan yang suka numpang hidup sana-sini. Dan sekarang rumah ini mau kamu ambil juga, iya? Ya Allah Susan, itu semua bukan kemauanku. Semua sudah ada di surat wasiat ini. Alah, diam kamu ya Wita. Tante cukup Tante. Tolong Tante jangan kasar terus sama Mama. Lebih baik sekarang Tante pergi dari sini. Oh jadi kamu berani ngusir tante? Iya. Iya. Karena Tante itu kasar sama Mama. Selama ini juga Tante kan yang selalu ngabisin uang. Yang hura-hura. Tante sama suami Tante itu yang selalu ngabisin uang warisan. Lancang kamu Bella. Apa-apaan nih Tante? Tante sadar Tante. Bella nih ponakan Tante sendiri loh. Jangan pernah ikut campur kamu ya. Wita, kamu tuh nekat banget loh. Ini sudah melanggar mitos. Iya kan, Pak? Pak De, Bude, saya berani melakukan hal ini karena sudah mendapatkan izin dari almarhum Mas Arman. Saya juga kan sudah sering bilang sama Pak De dan Bude, serta Susan. Bismillah aja. Saya mohon doa restu dan doa terbaiknya buat Bella. Ya Pak De, Bude. Alhamdulillah. Aku senang sekali deh Mas. Akhirnya kita bisa melaksanakan pernikahan dengan lancar. Iya sayang. Gimana sih Mbah? Percuma saya beli jin mahal-mahal dari Mbah. Iya, bagaimana nih Mbah? Kami sudah habis uang banyak loh. Kalian jangan pernah menyaksikan kekuatan ilmu dan jin yang saya pelihara. Jin yang kalian beli, di sini itu sama dengan para pejabat dan para pengusaha kelas kakap. Kekuatannya luar biasa. Dia bisa mengelabui alam pikiran manusia. Dan dia bisa berubah ke berbagai bentuk manusia. Alah, Mbah. Buktinya ponakan saya masih bisa nikah. Dan semua gagal rencana saya untuk dapetin warisan rumah itu. Jin ini pintar. Dia tidak mau membuat kamu melakukan kesalahan dengan merusak mereka sebelum menikah. Apa Mbah? Maksud Mbah apa? Ya ini, yang bikin kamu kelihatan bodoh. Setelah mereka menikah, kalian bisa merebut kembali rumah itu dengan bantuan jin. Tenang saja. Kalau gitu, saya mau yang secepatnya. Ini buat Mbah. Semalam kita menang judi. Nomor yang Mbah sebutkan semua pas. Jadi ini bonus buat Mbah. Silakan diterima Mbah. Ini kan gara-gara kalian melanggar aturan, memalukan keluarga kalian. Lihat, semua berantakan. Ya Allah, sampai makan korban begini. Semoga nggak meninggal ya.
Katanya dari awal pernikahan sudah diwanti-wanti loh. Kan suaminya baru saja meninggal. Masa mau langsung nikahin anaknya? Sayang, Iya sayang. Bella, kenapa nak? Kenapa? Tadi aku didatangin sama papa, Ma. Kamu didatengin sama papa juga, nak. Papa, tadi aku kira itu tuh Mas Ardi, tahu-taunya berubah jadi papa, Ma. Dan papa sepertinya melotot dan marah sama aku. Aku takut banget, Ma. Aku takut, Ma. Bella ada apa sih ya? Kamu teriak-teriak gitu? Tadi aku lihat papa, Mas. Papa nyamperin aku. Dan papa itu sepertinya marah sama aku. Serem banget, Mas. Aku takut, Mas. Papa itu kan orang yang baik, Bella. Udah gini aja, kita doain papa ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sampai Mas Arman datang ya? Apa papa marah? Karena pernikahan kalian tetap berlangsung. Ma, kok mama juga percaya sih? Udah lama kita doain aja papa yang terbaik ya. Bener-bener kamu ya. Sudah aku bilang jangan pernah melawan mitos, masih aja kamu lakuin. Begini kan akibatnya? Pernikahan Bella menelan banyak korban. Tapi ini sudah takdir, Susan. Kami akan bertanggung jawab. Takdir. Iya, takdir karena kerakusan kamu kan? Karena sudah melanggar mitos. Aku yakin arwah suami kamu bakal gak tenang di sana. Dan dia juga pasti bakal marah sama kamu. Lihat aja. Dia pasti bakal gangguin kalian semua. Ya Allah. Apa yang dia bilang kenapa betul ya? Udahlah. Mending aku pulang aja. Lihat aja. Setelah ini pasti akan banyak kejadian-kejadian yang aneh. Kalian bakal rasain. Kamu tahu semuanya, Roy. Iya, lewat mata batin aku. Emang kita itu nggak akan pernah bisa bohong sama kamu ya, Roy. Semuanya terjadi secara berturut-turut, Roy. Aku takut, Roy. Aku sekarang jadi mulai berpikir, apa ini semua adalah akibat karena aku memaksakan pernikahan aku di bulan yang sama dengan kematian papa aku, Roy. Kamu gak boleh nyesalin itu. Karena itu sudah menjadi pesan dan kamu sudah diizinkan. Tapi kenapa sekarang arwah papa aku jadi sering hadir dan dia terlihat benci sekali sama aku, dia terlihat marah. Kenapa hanya arwah papa kamu yang tergambar? Berarti benar, Roy. Ini semua adalah akibat karena aku menikah di bulan yang sama dengan kematian papa aku. Enggak. Kamu jangan pikir yang aneh-aneh dulu ya. Tapi Roy... Udah, kamu jangan takut. Aku akan bantu untuk cari tahu semuanya. Assalamualaikum, Pak Dodi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gawat, lu mesti pura-pura nih. Lu tunggu sini ya. Ye, orang kayak gitu doang mesti pura-pura. Ayo deh tuh. Jadi Pak Ustadz lagi kayaknya tuh. Panggil lu. Allah. Alah. Pakai baju kayak gitu, so alim banget sih lu, boy. Diam aja lo. Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Dodi, ganggu. Mau ngingatin soal... Oh, soal donasi masjid. Iya betul. Tenang, saya mah nggak pernah lupa sama tabungan akhirat. Iya. Ya, nih saya donasi 100.000. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama. Alhamdulillah, kalau soal donasi Pak Dodi memang dermawan, mudah-mudahan dibalas sama Allah. Amin. Tapi kapan nih Pak Dodi bisa gabung ke masjid, sholat berjamaah dan ngaji bersama? Iya, pasti. Insyaallah ya. Udah, kami pamit. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana rumah saya Dodi? Dodi yang mana bang? Di sini banyak Dodi. Dodi bandar judi tukang mabok. Mana? Tukang mabok. Tahu. Lo jangan nutupin ya. Dia itu punya hutang sama kita.
Sumpah bang, saya gak tahu. Ya pura-pura gak tahu loh ya. Istrinya namanya Susan. Jadi suaminya Susan? Kalau itu ada bang, tapi kayaknya bang salah orang deh. Pak Dodi itu dia orangnya dermawan, dia donatur masjid. Nggak mungkin kita salah orang ya. Terus di mana sekarang rumahnya, Dodi? Sana, tapi dermawan. Iya. Yaudah bos, cabut aja bos. Yaudah, sana. Apa selalu mau jam berapa ini? Cepetan pulang deh. Tangan gue terlihat. Ya udah siap Pak Ustadz. Halo. Bos, Dodi bos. Woi, Dodi! Ayo. Resek, tahu lagi rumah gue. Buka pintu, Dodi! Dodi, buka! Buka, Dodi! Keluar lo! Kalau enggak, gue bakar rumah lo! Kalau gue kabur dari jendela, mereka bakalan lihat gue. Gue diam di rumah gue dibakar. Gue mesti ngapain nih? Buka, Dodi, buka! Mau ngapain kalian semua? Mau rusak rumah saya ya? Suami lu punya utang ke gua. Judi kalah, minta talangin lagi. Ini udah 4 bulan dia belum bayar. Gue minta hari ini dia bayar. Bang. Oke. Gue pasti bayar. Besok lusa lu datang lagi ya. Oke? Duit dari mana lo? Mendingan sertifikat rumah ini buat gua aja. Enggak bisa. Pokoknya besok lu bisa datang lagi ke sini ya. Dan gue nggak mau. Gue nggak mau sampai tetangga semua di sini lihat kalian. Oke, gue kasih waktu buat lo. Tapi kalau lo gak sanggup bayar, gue habisin rumah ini. Ayo kita. Udah pulangin mereka. Kamu Mas ya, ngutang mulu. Mau bayar pakai apa lagi sih kita Mas? Semua itu udah habis. Aku udah bilang sama mereka kalau besok lusa kita bakal bayar utangnya. Kalau nggak bisa bayar, sertifikat rumah bakal diambil sama mereka. Terus kasih aja sertifikat rumah ini ke mereka. Beres kan? Gila kamu ya Mas ya. Dari awal nikah sampai dengan sekarang kamu cuma bisa ngandelin warisan aku aja. Sampai habis. Nggak bisa. Rumah ini satu-satunya yang tersisa Mas. Aku nggak bakal kasih rumah ini. Pokoknya malam ini juga kita harus buka bandar judi. Kita harus curang. Kita harus menang. Mel, papa kamu meninggal di mana? Di sekitar sini, Roy. Ada yang aneh. Aku nggak bisa lihat. Lihat apa, Roy? Aneh, aku lihat papa ada yang janggal dengan kematian papa kamu. Papa kamu meninggal nggak sendirian. Maksud kamu ada orang yang membuat papaku sampai meninggal? Iya, Bel. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Dan aneh, aku melihat ada sosok mama kamu, wajahnya pucat dan wajahnya beda. Sosok itu yang pertama kali papa kamu lihat. Dia sedang menelpon dan wajahnya tampak kesal. Nggak mungkin, Roy. Mama waktu itu lagi bareng sama aku kok, aku yakin. Mah, kebetulan banget, Mah. Roy tadi bilang kalau ada yang aneh dengan kematian Papa. Mah, kok Mama diam aja sih? Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Bentar ya, Roy.
Mama? Mama udah masakin kesukaan kamu loh. Mama kok di sini? Loh, Mama kan emang dari tadi di sini. Tadi Mama di teras. Terus yang di teras siapa? Bel? Masuk Bel, ada yang nggak beres di sini. Saya Ryoshi, siapa yang mengirim kamu? Mau apa kamu kesini? Bel, ayo kita masuk Bel. Ada yang nggak beres di sini.